Baik, Iya. kita lanjut lagi Emil. Iya, oke. Baik, untuk kita kembali ke Ibu Irian ya, Ya. Mirza, terkait dengan penanganan COVID-19 ini yang sudah hampir 1,5 tahun ya Bu ya. Iya. Dan Makassar ini sepertinya memang harus terus diingatkan ke masyarakatnya supaya mereka tetap patuh dengan protokol kesehatan, karena ternyata iming-iming untuk melakukan berbagai kegiatan ini masih tetap dibatasi. Menurut sebelum tadi ya berbincang-bincang dalam program ini, Pak Iman sendiri mengatakan bahwa untuk kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul itu dibatasi sampai jam 10 malam, dan sepertinya ini masih akan terus berjalan ya Bu ya. Nah, ini terkait dengan peningkatan ataupun masih adanya kasus COVID-19, ini untuk anggaran yang dikucurkan dari awal sampai sekarang atau dari tahun 2021 lah kita bisa bilang, ini masih tetap dianggarkan untuk penanganan COVID-nya Bu? Iya, itu kan sudah sangat jelas Iya. bahwa ini perintah dari pusat. Kita harus melawan pandemi COVID-19. Bagaimana caranya kita melawan COVID-19 ini kalau kita tidak mengalokasikan anggaran? Jadi saya kira semua masyarakat tuh udah mendengar apa yang namanya refocusing anggaran. Nah, ini sebenarnya tugas kita semua, masyarakat itu harus membantu pemerintah. Kalau masyarakat membantu pemerintah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tentu anggaran kesehatan itu akan berkurang. Iya, makin kan? kecil ya Bu. Iya, akan berkurang. Realisasinya seperti apa Ibu? Kalau realisasinya sampai dengan hari ini itu kita terus berupaya, karena saat ini kita bagaimana bagaimana pemerintah Kota Makassar memerangi secara menyeluruh. Tidak spread nanti ada kasus baru kita tracing, tidak seperti itu nantinya. Kita benar-benar secara menyeluruh mempersiapkan diri secara menyeluruh, 1 hari penuh kita tracing secara menyeluruh, kita testing secara menyeluruh. Nah, tentu kita membutuhkan banyak peralatan. Nah, karena kita di sini kita memiliki 5.000 RT. 5.000 RT tentu kita harus, setiap RT harus kita bekali dia dengan peralatan. Jadi nantinya itu ada relawan, detektor, nakes ya. Itu yang nantinya kita bekali dengan alat-alat kesehatan khususnya. Ini tim relawannya ini diturunkan dari Dinas Kesehatan atau dari pemerintah kota? Berbagai pihak ya? Dari Makassar Recover. Jadi Makassar Recover ini adalah program pemerintah kota untuk melawan pandemi COVID-19 khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita berharap pandemi lain kita tetap jadi artinya kita sudah terlatih ya dengan nanti menghadapi pandemi selanjutnya, kalaupun karena katanya sih di 200 tahun lalu ada pandemi seperti itu, tentu kita juga tetap waspada dan 200 tahun kemudian. Nah, tentu kita akan melengkapi mereka dengan senjata. Masa turun nggak tanpa senjata? APD ya, kemudian alat tensimeter. Kan karena kita harus melacak mereka juga apakah mereka ada komorbidnya atau tidak. Jadi tensimeter, oximeter, kemudian termogan, itu kita bekali masing-masing tim detektor dan nakes yang akan turun di masing-masing rumah di setiap RT. Jadi itu ini sudah berlangsung ya itu Bu? berjalan. Jadi Sudah tinggal berjalan. persiapan sudah selesai semua, baru kita serentak turun. Nah, tapi di samping itu kan kita ini nggak bisa pembiaran karena kasus ini kan jalan terus. Iya. Nah, inilah sambil kita mempersiapkan segala sesuatunya, senjata-senjata kita sudah melakukan Raika, pasukan Raika, kita juga tracing dengan tes tim hunter ini, tracer hunter ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Itu sebenarnya semuanya masyarakat patuh lah. Kenapa masyarakat kok nggak patuh sih? Nah, anggaran ini kan kembali kepada begitu Anda besar semua ya. Begitu besarnya, karena kami tidak mungkin pemerintah membiarkan Anda tergeletak di jalan, nggak mungkin membiarkan Anda meninggal begitu saja kan. Semua ada upaya pemerintah. Serapannya kira-kira berapa persen ya Bu saat ini? Kalau sampai sekarang serapannya itu sudah kurang lebih 30% ada dari total anggaran yang dikucurkan. Tapi itu sekali lagi bukan total anggaran itu serta-merta kita dapat seperti gitu langsung masuk ke dinas kesehatan, enggak seperti itu. Karena dana BTT ini kita berdasarkan kebutuhan. Kalau kita butuhnya cuma satu piece, ya satu piece aja kita dikasih kayak gitu. Jadi enggak
nggak bilang misalnya anggaran sampai hampir 400 miliar ya, 300 sekian miliar gitu. Terus langsung kita dikasih segitu, enggak lah. Itu secara proses iya. Jadi jangan mengatakan, wih besar banget ya anggarannya dinas kesehatan, mau diapain aja tuh, kan kayak gitu. Terus benar enggak. Ya, kita tahapan apa yang kita kerjakan hari ini itu dulu yang kita dibayar. Apa yang akan kita kerjakan esok itu lagi yang dibayar, seperti itu. Tidak serta-merta uangnya langsung numplok gitu di kesehatan, enggak lah. Itu yang dikatakan BTT, belanja langsung memang, akan tetapi kita itu terpantau ya, jadi open, kita harus terbuka benar-benar, kan kita terpantau sampai kepada edaran KPK sekalipun. Itu nggak main-main, ini perintah presiden langsung. Ya, untuk hasil dari adanya relawan yang diturunkan, dari pantauan Ibu Kadis sendiri bagaimana di lapangan, Bu? Ya, untuk kasus-kasus yang ada sekarang? Kalau melihat dari hal itu, tentu kita sangat berterima kasih ya kepada teman-teman khususnya dari pengurai kerumunan, karena kan kita kalau tidak kita membiarkan kerumunan itu, pasti klaster-klaster baru itu pasti akan terbentuk terus. Kapan kita bisa hilangkan ini penularan itu? Dan kita bisa lihat, kita bisa menekan terus, ini kita tekan daripada konfirmasi positif daripada pasien-pasien itu sendiri. Hari ini kita dapat dari kemarin 43, sekarang ini kita cuma 43 ya. Hari ini kita dapat 5. Dapat 5. Dan kita sangat menyebar ya Bu ya untuk semua tuh kelurahan, kecamatan. Nah, Pak Wali Kota mengharapkan ini gaungnya harus besar. Kenapa? Karena kota ini sebagai cermin pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kan. Iya, Makassar. Jadi Makassar ini adalah kota yang ibu kota provinsi. Dan kalau misalnya kotanya bagus, Makassar bagus sebagai ibu kota provinsi, tentu provinsinya yang naik kan. Olehnya itu kita pemerintah Kota Makassar ini memang benar-benar tidak main-main akan benar-benar ingin menghilangkan pandemi dari bumi Kota Makassar. Jadi dalam hal ini memang jadi dalam hal ini pembentukan Satgas Raika juga ini ya Bu, ini masih akan tetap berjalan? Iya pasti. Sampai karena mohon maaf, tidak ada batas waktu yang ditentukan? Iya, sampai benar-benar pandemi itu dinyatakan hilang. Kenapa? Kami sampaikan bahwa mohon maaf sekali lagi, masyarakat Makassar, masyarakat Indonesia pada umumnya ya, kita ini kalau dikatakan indeks kepatuhan itu berapa persen? Nah, jadi sebenarnya yang diperlukan adalah Anda harus patuh. Kalau Anda patuh, ini uang kita buat untuk kegiatan infrastruktur pembangunan lainnya. Bukan hanya untuk itu saja. Tapi kita sekarang ini mau apa? Pandemi ini masih berjalan. Orang sakit di rumah sakit memang gratis, tapi yang bayar kan pemerintah. Uang dari mana kalau bukan uang pemerintah? Itu yang seperti itu. Jadi memang kepatuhan yang paling utama. Oke, karena tadi disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa Satgas Raik ini masih akan terus sampai tidak ada lagi pandemi gitu ya. Nah, bagaimana kesiapan dari Pak Iman sendiri untuk menghadapi bahwa tidak ada batas waktu untuk pembentukan Satgas Raika ini? Kemudian ada tim hunter juga nih Pak. Bagi saya kan bukan hal yang baru. Saya sudah terbiasa bertugas dalam hari gitu, dalam namanya mendadak. Ini kan darurat. Makanya menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim bahwa dana BTT itu kan sesuai kebutuhan. Makanya Satgas Raika dari awal saya ingin menyampaikan bahwa Satgas Raika 1 bulan itu menghabiskan anggaran sampai 2,9 miliar. Dan ini kita masuk pada bulan kedua. Ya paling tidak sudah hampir 6 miliar. 2,9 tambah 2,9 berarti ya 5 miliar lebih kan. Nah, saya pikir itulah fakta seperti itu, menyikapi, dan negara sudah menyiapkan dana refocusing tersebut. Ya, kita berharap bahwa bagaimana pertanggungjawab administrasi keuangan itu dengan baik, karena menyangkut uang negara, apalagi kan instruksi presiden untuk manajemen keuangannya itu harus betul-betul baik. Ada pendampingan dari KPK. Ya, jadi memang dibutuhkan integritas, tanggung jawab yang benar dan baik dalam rangka memanfaatkan uang negara. Kesiapan Pak Iman Hud dan timnya itu untuk di lapangan sementara saya ini rasa, kan saya tidak mengatakan bisa, kan buktinya kan Satgas Raika juga dibentuk mendadak bisa.
Dan polanya juga hampir sama. Ya, cuman kan saya mengatakan bahwa ini kan rencana aksi, tapi saya berharap ya secepatnya. Karena biar bagaimanapun dalam sistem penanganan COVID Hunter itu kan melibatkan tim dari tanda kutip. Jadi pendekatannya kan dua. Dia bisa menggunakan pendekatan medical approachment, itulah testing dan tracingnya. Kalau saya kan itu pada hunternya, melibatkan dari kepolisian, karena dia tidak ingin mereka yang terdeteksi itu, terutama yang OTG itu abai pada protokol kesehatan. Seharusnya dia di rumah malah berkeliaran. Makanya kita harus melacak mereka di mana komunitasnya. Sehingga apabila komunitas tersebut apakah dia bergaul di mana, kantornya di mana, kita harus lokalisir. Nah, itulah langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Karena selama ini mereka itu liar, bukan liar, bebas bergerak. Siapa yang kontrol mereka? Apalagi kan namanya puskesmas pada sampai tingkat kecamatan. Tim yang dibentuk ini yang namanya detektor dan semua itu kan berencana akan dibuat. Misalnya saya ambil contoh aja. Ini kita tidak cukupkah cuma Satgas Raika saja yang dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar? Kenapa harus ada tim hunter lagi? Saya pikir ini dengan begini. Jadi begini. Ini kan beda. Satgas Raika itu secara umum, tapi ini menangani COVID. Hunter ini untuk personilnya. Ya, hunter itu kan nama, istilah. Tapi orangnya kan bisa itu saja. Ya kan, artinya melacak orang itu kan bisa saja karena melibatkan kepolisian. Ya bisa saja kita bisa catat HP-nya, QR code-nya di mana, GPS, supaya masyarakat kita, karena tujuan akhirnya kan seperti itu. Ya namanya semacam kayak information warning gitu lah. Bahwa di sekitar Anda itu ada yang COVID, hindari. Karena ini kan untuk setiap orang punya QR code. Ini kan ada barcoding namanya. Jadi setiap orang punya data kesehatan pribadi. Sehingga ketika mereka bergerak itu bisa di tracing. Tracing kan artinya mengikuti jejak. Tracking sama dengan Pathfinder itu kan melacak jejak. Apa gunanya kita buat namanya tracing kalau kita tidak bisa tracing orang? Makanya database itu pertama. Itulah yang disebut namanya detektor. Detektor akan turun mendata setiap orang, mencatat sehingga apabila ada gejala atau variabel pada diri orang tersebut, ada dia punya variabel bahwa dia membawa COVID, itulah dilacak supaya lebih mudah diantisipasi. Karena ini kan penyebaran COVID ini, siapa yang mendeteksi kalau 2 juta penduduk Kota Makassar? Ya itu. Ya terus berapa jumlahnya Makassar recover? Ini kan tidak sebanding, ini 15.000 relawan ini kan tidak bisa mengcover. Masyarakat kita ini kan mobilitasnya tinggi. Tim Raika juga kan sedikit. Iya. Ya artinya teroris aja yang banyak susah dilacak, apalagi kalau misalnya itu satu poin penting. Yang kedua, bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata kepentingan masyarakat. Kita berharap bahwa apa yang disampaikan dengan ketua tim bahwa kalau sekiranya COVID bisa ditekan, maka kegiatan-kegiatan atau anggaran itu bisa dilihat yang lain. Yang ketiga contoh misalnya kita studi case aja. Hari ini misalnya kita bicara tadi, saya kan ingin selalu membawa orang pada fakta supaya jangan terlalu konseptual, tidak definisi operasional. Misalnya saya tanya sama ibu kan tadi, itu 40 orang, itu di mana penyebarannya, Bu? Kalau tidak salah itu Biringkanaya sama Manggala yang banyak. Mohon maaf Ibu ya. Kira-kira begitu. Di mana kira-kira? Tidak salah tidak? Iya betul. Ya betul kan? Berarti itu kan kita mudah. Berarti kita menyerang daerah Biringkanaya dengan melibatkan tim hunter untuk lebih mewaspadai situ. Artinya apa? Untuk melockdown pada, jadi lockdownnya itu bisa pada tingkat RT saja atau melockdownnya pada tingkat komunitas. Ini itu contoh aja supaya kita bisa paham, supaya orang tidak bingung. Saya tidak mengatakan bergerak semua cari orang, tidak. Kita harus pakai skala prioritas. Kita perkecil ya. Perkecil, efektif dan efisien. Itulah tugasnya. Yang kita hadapi di lapangan, mereka kan menolak, menganggap saya sehat. Beberapa kali di media sosial mereka menunjukkan bahwa itu COVID saya rawat sendiri. Tapi itu kan harus, kalau memang perlu, mereka harus di karantina reguler, bukan mandiri. Seperti yang terjadi studi case ya di Ngaglik Sleman, itu satu kampung atau di Jawa Barat. Kalaupun ada kasus seperti itu, mereka yang di tracing atau di tracking gitu kedapatan, itu nanti prosesnya diapakan? Ya mereka? Pilihannya kan dua, isolasi mandiri dan isolasi reguler. Isolasi mandiri kalau dia tidak patuh, itulah kita tekan. Karena ini masalah nyawa manusia. Anda mungkin sehat, tapi yang rentan tetap dalam pengontrolan dia petugas harus dikontrol. Dalam petugas. Makanya kalau dia melanggar, ini kan indeks kepatuhan pribadi juga. Ini kan dia kan ada database-nya bahwa dia bergerak menuju ke warkop ini, ke rumah makan. Pendekatan persuasifnya seperti apa? Ya, persuasifnya kita menyampaikan, itulah edukasi. Tim dari dokter kan ada kan tim medis. Tim medis itu dokter itu harus menyampaikan secara
santun dan baik karena memberikan pemahaman kepada pasien. Tapi kan pasien kita, jangankan pasien COVID, pasien yang lebih parah lagi kadang-kadang lebih pintar daripada dokter. Ya kan, contoh satu. Yang ketiga, saya menyikapi pertanyaan adinda saya yang saya hormati dan saya banggakan. Saya menyampaikan permohonan maaf jika sikap teman-teman dari Satgas Raika, sekali lagi permohonan maaf jika ada yang tidak berkesan seolah-olah para pengunjung warkop itu teroris, dan karena kami melibatkan semua stakeholder ya itu. Jadi semata-mata ini yang kami lakukan bukan hanya pada saat pengamanan protokol kesehatan, tapi lebih daripada itu, cipta kondisi masyarakat sehingga mungkin kadang-kadang terbawa psikologi dan emosionalnya menghadapi para begal. Baru bukan cuma satu aja Pak ya, satu titik lelah ya. Dan yang itu. Jadi saya mohon maaf terlepas bahwa dia lelah atau apa, saya mohon maaf atas nama masukannya. Namun yang kedua, saya juga memohon kepada DPRD Kota Makassar yang saya muliakan dan saya banggakan. Mohon maaf, hanya menggelitik aja. Inisiatif aja juga bikin perda wabah. Ya, inisiatif juga. Masa kita kalah sama Goa? Kenapa? Itulah yang kemudian menjadi kita bingung. Karena surat edaran dan perwali itu tidak bisa kita limpahkan ke pengadilan. Hanya perda. Jadi mencari bentuk format penegakan hukum yang masih bersifat perwali dan surat edaran itulah terjadi ambivalen. Kalau kita menggunakan pendekatan hukum yang berdasarkan perda, kita tidak perlu harus melakukan hal seperti itu, penyitaan dan sebagainya. Cukup kita memanggil pengusaha yang melanggar, kemudian hakim yang memutuskan apakah ditutup usahanya, jadi hanya kita mencari formulasi karena menghadapi. Jadi makanya saya mohon maaf dengan segala kalau bisa ini kan mau 2 tahun juga. Saya rasakan kalau bisa pun dibuat perda tentang wabah sama dengan di Goa, itu kita lebih enak penegakan hukumnya sehingga tidak seperti itu ya. Seperti terima kasih. Pak Sarudin, menanggapi dari Pak Iman sendiri, bagaimana kalau memang akan diadakannya perda tentang wabah? Saya kira kalau misal ada hal baru yang sifatnya positif ya, kenapa tidak untuk kita atau kita contohi? Walaupun pamit dulu. Pak Sarudin bisa sebentar dulu Pak. Ibu Kadis mau pamit, bisa kita persilakan dulu Ibu Kadis untuk pamit dulu ya. Sebelum Pak Sarudin, kita ke Ibu Kadis dulu ya, karena beliau mau pulang. Silakan. Masih 2 acaraku ini Pak Dewan. Silakan Ibu Kadis. Pada prinsipnya jadi memang apapun itu bentuknya, pemerintah ini adalah fasilitator. Ya, jadi sebenarnya adalah masyarakat yang bermain di dalamnya. Tadi saya tidak potong tapi saya sebenarnya mau sedikit ada saran atau pendapat sebelum kita pulang. 2 menit boleh enggak? Silakan Maki, saya dengar Ki. Iya, sebelum kita kubur kan. Nah, Kadis ini kan juga adalah kepala Bapeda ya. Iya, siap. Yang di mana pembangunan ke depan Makassar ini anggaran itu dipolarisasi sebelumnya di Bapeda. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini dan tekankan adalah kita ini kelihatannya fokus dengan COVID. Sampai-sampai contoh 2020 kemarin kita ini mendapatkan silva yang besar sekali karena ketakutan kita mengalokasikan anggaran ini karena COVID. Nah, kalau boleh ke depan jangan terlalu kemudian takut dengan kondisi COVID dan mengalokasikan anggaran besar-besaran ya kan, tanpa melihat kondisi-kondisi yang lain di bidang lain yang pun perlu juga kita pertimbangkan. Contoh, ada salah satu dinas kemarin yang pada saat masih PJ tidak mampu bayar listrik gara-gara pemotongan anggaran gara-gara COVID. Ini kan lucu. Iya kan? Mungkin ya itu juga mungkin juga ya kan? Nah ini adalah salah satu statistik. Ke depan ini jangan lagi. Kenapa? Silva besar sekali Bu. Dan kemudian orang pasar ini tidak semua COVID loh. Bahkan orang sehat ini perlu kita jaga supaya tidak sakit. Mereka harus diberikan hak yang sama. Orang COVID tidak COVID, mereka punya hak yang sama di Kota Makassar untuk mendapatkan haknya sebagai warga Makassar. Jangan sampai kita salah. Orang sakit dengan tidak sakit sama haknya di Makassar, ya. Jadi jangan terlalu fokus dengan kemudian mempertimbangkan anggaran itu dialokasikan besar-besaran untuk COVID. Karena contoh kemarin saya sangat
miris ketika saya punya mitra ya gila-gilaan pemotongan anggarannya, bukan 50% loh, 80%. Saya bilang ini gila kali ya. Dia kira mungkin orang sudah mau mati semua mungkin. Sekarang ya, jangan juga kemudian kita menganut lagi faham-faham feodal yang kemarin ya. Faham-faham yang menurut saya tidak membangun dan sangat bodoh. Ini untuk ke depan. Dan kebetulan saya bermitra dengan Bu Gadis ini mitra saya di Komisi D. Nah, Komisi D itu adalah komisi yang paling sibuk Bu Gadis di COVID ini. Dia urus sehat, pendidikan, sosial, bencana, ada semua di situ gara-gara COVID. Nah kemudian kemarin paling banyak lagi dipotong anggarannya. Heran saya, bagaimana caranya mau bekerja ini mitra-mitra kami kalau anggarannya kemudian dipotong luar biasa. Makanya saya mengeluh kemarin itu, aduh luar biasa sekali nih, hebat orang. Dia pikir mungkin kita sudah mau mati semua kali ya. Makanya ketakutannya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan semua, untuk COVID semua, jalan juga. Nah kita lihat bahwa ada prioritas yang kemudian itu jangan terlalaikan oleh kita. Pembangunan prioritas itu tetap kita maksimalkan juga di wabah, di lain daripada wabah COVID ini, Bu Kadis ya. Jadi itu yang mungkin saran saya, jangan kita juga terlalu semuanya dianggarkan. Saya kira Bu lebih paham dengan perencanaan pembangunan terkait Makassar. Cuma kemarin juga saya anggap beliau ini gagal memberikan informasi kepada PJ terkait masalah perencanaan pembangunan pada saat awal COVID dan ada PJ kemarin dikasih. Baik, Ibu. Bisa meyakinkan karena dia kan inferior. Bagaimana silakan. Dia kan anak Terima buah. kasih Pak Dewan, luar biasa. Jadi memang komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Itu aja sih intinya Pak Dewan, bahwa kami selama di tim pelaksana jabat oleh PJ memang komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Dan mohon maaf, jadi memang sebenarnya anggaran itu sudah disampaikan dari pusat bahwa memang pemotongan anggaran itu 30% dan 8%. Bisa jadi untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Nah, kalau anggaran itu bisa saja tidak kita manfaatkan sepanjang kembali lagi kepatuhan protokol kesehatan. Karena orang sakit maupun orang tidak sakit tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kita masuk kepada era baru. New normal. Tetap kita bekerja Pak Dewan. Kita tetap bekerja. Sepanjang itu kita benar-benar patuh pada protokol kesehatan. Dan tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa anggaran kesehatan ini akan semakin berkurang jika benar-benar kita patuh pada protokol kesehatan. Karena intinya itu, ketidakpatuhan rai kapas simbung, ketidakpatuhan tim hunter akan datang. Karena ketidakpatuhan anggaran itu semakin membengkak. Saya paham penjelasan, tetapi pernyataan saya adalah jangan kita terlalu fokus menganggarkan itu, bukan yang rasional. Betul. Siap. Ya kan, dan kita sampaikan itu Bu Kadis, saya banyak mengalami karena saya bermitra dengan semua orang-orang yang terdampak di SKPD terkait masalah COVID, dan komisi paling sibuk Pak, sampai jam 2 malam kita rapat. Satpol PP juga dipotong anggarannya zamannya itu Pak PJ itu. Kodong. Jadi mudah-mudahan di tahun ini tidak lagi ya. Di perubahan anggaran mungkin bisa kita lebih rasional lagi Pak ya. Pak Dewan ya. Izin Pak Dewan. Insya Allah di perubahan anggaran. Saya kan ini kan baru ketemu juga kan dengan mitra saya ini, jadi saya mau curhat-curhat juga. Siap. Lebih ditingkatkan lagi komunikasinya ya Pak Dewan. Insya Allah pada perubahan anggaran nanti kita akan lebih rasional lagi dalam melaksanakan perencanaan penganggaran. Terima kasih Pak Dewan. Izin saya ke siap lewat. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita urus ya. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat ya, insya Allah. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Dari Pak Iman mungkin ada yang disampaikan lagi? Tidak, saya sepakat disampaikan dengan adinda saya. Bukan maksudnya menghalang-halangi hal yang fundamental dalam penanganan COVID, tapi jangan yang fundamental di dinas-dinas juga itu direkofusin. Karena kalau dia yang fundamentalnya itu kan mematikan. Karena yang dimaksud dengan kan jangan juga kita terlalu kaku dengan mengatakan wajib semua 30% harus dipotong. Oh tidak, karena seperti dinas-dinas yang ada
pada komisinya Adinda ini itu kan dinas fundamental. Kalau yang kegiatan pokoknya itu langsung dipotong dan pada akhirnya juga tidak dipakai, itu kan butuh waktu lagi untuk menyesuaikan karena banyak proyek-proyek itu yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi saya rasa apa yang disampaikan ini harus diterima. Yang kedua ya saya sesalkan juga, artinya harusnya kan Ibu Bapeda ngotot bahwa tidak bisa kalau untuk seperti misalnya penanganan sampah, kesehatan. Jadi tahulah misalnya pada masa itu ya. Gagal kan? Gagal kemarin. Memberikan informasi namanya banding pemikiran yang sinkron antara dia dengan PJ. Karena dia yang tahu sebenarnya perencanaan pembangunan seperti apa ke depan dan jadi kita tidak menyalahkan, tapi pada saat itu kan tadi kan dia bilang Adinda ini kalau memang kebenaran kamu sampaikan kul haq wala qalamuran. Kalau saya mengatakan kalimatun haq ala imamin jair afdalul jihadi, menyampaikan kebenaran pada pemimpin yang zalim itu wajib, lebih tinggi daripada jihad. Jadi maksud saya janganlah kita hanya ketakutan tanda kutip masih ada orang itu semua seolah-olah kasih ke COVID semua. Semuanya. Itu sementara jadi, yang lain juga harus berjalan ada gitu. yang fundamental dan yang basic juga butuh yang harus memang misalnya dialokasikan juga untuk ke situ. Jadi yang dimaksud dengan yang tidak penting-penting amat, tapi kalau masalah listrik itu penting. Kalau harus dicabut listriknya kan contoh hal kecil. Itu tidak bisa beroperasi juga ya. Seperti penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana kan lembaga pokok yang jangan sampai tugas pokoknya itu harus terabaikan karena anggarannya dipotong. Tidak maksimal jadinya, Pak. Saya rasa apa yang disampaikan Adinda ini luar biasa. Pak Dhani juga, tapi kemampuan daripada bawahan ini yang harus merespon dengan sikap yang rasional. Apa yang disampaikan rasional. Jadi jangan seperti seolah ini COVID, akhirnya semua COVID nih. Padahal sebenarnya kan dalam three point atau tiga rencana wali kota kan ada pemulihan ekonomi, ada imunitas, ada penegakan hukum, itu harus seimbang semua karena biar juga semua COVID dianggarkan tapi ekonomi juga lemah, apa yang membijai COVID sehingga memberikan ruang untuk saling ketergantungan. Jadi multi interdependensi. Jadi makanya kita menggunakan tripart. Makanya Presiden mengatakan kita COVID tapi kita bagaimana memulihkan ekonomi. Itu harus seiringan. Harus seiring. Inilah yang saya maksud bahwa pemikiran yang dilakukan oleh Adinda ini kan luar biasa menyampaikan seperti ini. Harus ditingkatkan lagi komunikasinya. Dan kedua jangan merasa kalau dikritik itu bahwa ini kan saya tidak mampu, tidak bisa seperti itu. Katanya lagi sampaikan bahwa ini tidak boleh, ini begini karena harapannya tadi seperti diinformasikan oleh jadi Ibu walaupun tadi, juga ini anggarannya besar, ya harus juga disesuaikan. Sekarang persoalannya kalau nanti dibilang kalau tidak dipakai gampang jadi kembalikan, bukan begitu persoalannya. Jadi kan kita butuh waktu mau. Sekarang kalau misalnya waktunya 6 bulan. Betul. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Adinda. Baik. Waktu sudah dibatasi ya. Kita terbatas dengan waktu dan kita berharap dengan adanya Satgas Raika ini yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar dan kedepannya akan ada tim hunter. Ini tim hunternya mudah-mudahan tidak ada ya karena semuanya masyarakat patuh. Seperti itu yang kita harapkan. Tapi kalaupun sudah ada. Tinggal menunggu. Ya makanya saya bilang launchingnya ya. Sudah realistis sekarang. Kita bukan memperdebatkan bagaimana kapan itu kita lakukan segera. Jangan bilang kita tidak bisa karena sudah diarahkan untuk dianggarkan. Kalau tidak digunakan detektor dan sebagainya itu. Oke. Baik, kita terbatas oleh waktu. Pak Sarudin, makasih ya waktunya, Pak. Sudah ya? Iya. Sudah jam 12 lewat, Pak Sarudin. Ada yang mau disampaikan terakhir, Pak? Sampaikan terakhir, Pak. Statement. Yang harus sampaikan adalah yang pertama, closing statement ini untuk semua petugas Satgas Covid khususnya pemerintah, rajin-rajin memanggil teman-teman yang bergiat di medsos ya untuk kemudian menyampaikan edukasi kepada masyarakat karena sekarang masa kita ini adalah masa penggiat medsos kemudian apalagi kita yang keluar dan kita hanya melihat handphone, kita informasi gampang sekali dari medsos. Jadi teman-teman Satgas banyak-banyak berkolaborasi, jangan bosan-bosan memanggil teman-teman untuk membicarakan terkait aturan-aturan yang kita buat seperti apa, perkembangan seperti apa supaya masyarakat ini setiap hari dapat informasi terkait perkembangan baik di sisi COVID atau ekonomi atau apapun itu melalui media massa atau media elektronik ya. Baik. Kemudian terakhir saya berterima kasih juga kepada wali kota yang definitif ini karena sekarang
dengan yang kemarin beda. Sekarang beliau lebih terbuka ya, mendengarkan kita, lebih lebih sedikit wise, mendengarkan orang-orang yang kemudian mengkritik, dan sekarang dia tidak marah lagi dikritik. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Ya kan, karena kita ini tidak mampu berdiri atas kaki sendiri. Salam hormat saya untuk wali kota. Sekarang dia sudah menjadi wali kota yang hebat, yang saya yakin dia sangat mampu menjadi wali kota yang mampu memulihkan kembali kondisi dari yang punya zona orange hitam menjadi zona hijau kembali. Amin. Ya, makasih Pak Sahrudin ya, Pak Ajit ya, untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Makassar Insight. Pak Iman juga makasih Pak ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat beraktivitas, Pak. Ya, beraktivitas. Baik, kita akhiri Makassar Insight dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Saya Emil Faris. Saya Mirza Haryanti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum.